Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambil menunggu yang mau dibaca dari hidangan, semoga menjadi keberkahan bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang saya hormati tuan rumah Bapak Siman dan sekeluarga, dan yang saya hormati Ustaz Samuri, dan yang saya hormati Ustaz Maulidi beserta ayahanda Bapak Nawar, dan di samping saya kaula neka Bapak Tohe, dan yang saya hormati Lara Yahya dan sesepuh tokoh masyarakat, al-hadirin al-hadirat. Semoga semuanya selalu dalam limpahan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah diberi kesehatan, sehat, iman yang kuat, yang mana kita diundang, kita hadir, itu sudah menjauhi kita dari kemunafikan. Karena kenapa? Ayatul munafik salasun. Tandanya orang munafik itu ada 3. Jika berkata berbohong, suka berbohong, berarti suka berbohong itu termasuk orang munafik. Wa idza wa'ada ahlafa. Jadi kalau misalnya suka ingkar janji, tolong Pak Toha hadir ke cokok bola. Pak Toha tak hadir. Ini berarti ingkar janji. Tapi alhamdulillah Pak Toha hadir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, tidak tumina hona. Dan kalau diberi amanah itu tidak bisa diberi amanah, itu khianat. Semoga antum semuanya termasuk orang-orang yang bukan orang-orang yang munafik. Karena innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu paling bawahnya, kata orang itu bahasa Madura oleh kering neraka nasrika. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita diberi sehat iman dan kuat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kedua kalinya salam besar-besaran mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah badan adanya maulid ini, adanya maulid ini karena baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilahirkan, lahirlah Bapak Nawar. Setelah itu lahirlah Ustaz Maulidi. Terus lahirnya kita semuanya, adanya nuzulul Quran. Berkatnya siapa? Berkat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj, salat 5 waktu, yang mana rukun Islam, rukun iman, itu semuanya berkat kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita hadir aja seperti ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dijadikan keluarga yang mana persaudaraan, yang mana nanti di akhirat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pas tatkala langit pecah itu tidak ada naungan kecuali 7 golongan. Orang adil, orang yang tidak pernah maksiat, susah. Otomatis yang namanya manusia itu pasti mempunyai sifat yang mana sifat itu sifat salah dan dosa. Jadi kita sebagai manusia udah diciptakan yang namanya insan yang tempatnya salah dan dosa. Untuk pertemuan kita saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah berkumpulnya berkat kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW akan diperkumpulkan kembali nanti di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man abdana maulidi," barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, ya, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kuntu syafi'an lahu fi yaumil qiyamah, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Ceplok kanjeng Nabi, katanya kanjeng Nabi, saya yang akan memberinya syafaat nanti di hari kiamat. Yang hati, yang tukang masak, semuanya yang tukang makan sekalipun, itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa yang bersedekah seperti itu juga, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Jadi barang siapa yang bersedekah aja, itu kita hadirkan tenaga kita, semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaikan bersedekah 1 gunung dari emas. Pak, yang lebih tua dari saya, anggap saya ini adik sampean. Yang lebih muda, anggap saya abang sampean. Karena kenapa? Persaudaraan perkumpulan kita seperti ini, apabila Allah ridho, nanti pas tatkala yaumil kiamat, pecah langit, pecah semuanya hancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat naungan yang mana? 7 golongan diantaranya 2 muslim yang bersaudara, dan dijelaskan dalam kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadir seperti ini diperkumpulankan kembali nanti di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sempat salut kepada putranya Abah Soleh, beliau ini putranya Abah Soleh. Nah, beliau ini saya ingat 2 kali saya lihat beliau selalu memberi itil. Apa itil itu? Itil itu adalah minyak wangi. Jadi 3 kesunahan yang mana kalau apabila menolak itu makruh, tidak boleh menolak. Di antaranya apabila ada tamu diberi bantal, itu tidak boleh menolak. Diberi susu tidak boleh menolak. Dan terakhir adalah minyak wangi. Nah, minyak wangi ini adalah walaupun hanya bersedekah minyak wangi, insya Allah akan diharumkan nanti di hari kiamat. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Karena Pak, sebenarnya antum-antum semuanya ini termasuk dalam keberkahan. Karena kenapa? Contoh, kita dengan menjelaskan ma'al ulama sa'atin au sami'a kalamahu kalimatin, barang siapa yang mendengarkan, barang siapa yang duduk bersama ulama orang alim, kita duduk bersama Ustaz Maulidi 2 jam saja, Allah memberikan keistimewaan. Lalu barang siapa yang mendengar, duduk bersama ulama, bersama ustaz, sama masyayikh, sama habaib, dua kalimat saja yang kita dengar, tapi diingat-ingat sampai akhirat nanti, sampai mau kita meninggal diingat. Nah, itu akan diberikan surga, 2 surga. Lalu barang siapa juga yang berjalan bersama ulama 2 langkah, bersama ulama, bersama ustaz, atau bersama guru, atau bersama orang yang kita muliakan, atau kita makan 2 suapan saja bersama ulama, bersama guru, bersama orang yang dimuliakan, habaib, Allah memberikan 2 surga dalam sabda Nabi di kitab Turatul Nasmin. Aqrahullahu jannatain fi kulli jannah mislu dunya marratain. Allah akan memberikan 2 surga yang mana setiap surga itu lebih luas daripada 2 kali bumi dan seisinya. Insya Allah antum-antum semuanya akan mendapatkan 2 surga yang mana setiap surga itu lebih luas daripada 2 kali bumi dan seisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang benci kepada ulama, benci kepada habaib, benci kepada ustaz, benci kepada guru, menjauh dari guru, menjauh dari ulama, menjauh dari ustaz, atau berpaling dari ulama, berpaling dari masyayikh, berpaling dari orang yang dianggap kita guru, berpaling aja. Allah memberikan 3 kecelakaan, 1 diantaranya yaitu akan dicabut keberkahannya. Kalau diantara misalnya diantara kita tidak suka aja kepada ulama, 1 aja, cuma 1 ustaz kok yang kita tidak suka, tapi yang namanya ustaz sedikit,
Setiap ulama, setiap habaib itu pasti bersambung kepada sanadnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap menyakitin satu aja sama dengan menyakiti semuanya. Itulah ikatan di antara batin sanadul ini. Akan dicabut keberkahannya, dicabut. Contoh, kita kerja siang malam tidak terasa mana sih uang saja 3 juta kemana perginya? Itu diantaranya tidak ada namanya keberkahan. Itu nomor 1. Nomor 2 diantaranya, barang siapa yang benci kepada ulama, benci kepada guru, tidak suka, berpaling kepada semuanya, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu kedoliman, yaitu umarok yang dolim. Kita diberi pemimpin yang dolim. Jadi itu nomor 3, nomor 2. Dan nomor 3, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Karena orang yang benci kepada ulama, benci kepada habaib, karena adanya habaib, adanya guru, adanya ustaz, karena sebab kelahiran saat ini, kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Habib Segaf mengatakan, Habib Segaf Baharun yang santrinya itu 16.000 di Darul Dakwah itu kita tidak suka kepada ulama, benci kepada ulama saja. Paling ringannya adab adalah su'ul khotimah. Na'udzubillah. Apabila kita benci kepada saudara yang itu ustaz, sebagai Ustaz Maulidi contohnya, siapapun yang dianggap kita orang yang mulia, kita benci kepada mereka, kita dijadikan orang yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Semoga yang hadir pada saat ini, baik yang hadir tenaga, yang tukang masak, semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan kembali baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah sudah bersabda, barang siapa yang memuliakan kelahiranku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat. Siapa lagi yang kita harapkan kalau bukannya syafaat kita bersama baginda kita Nabi Muhammad. Semoga apa yang kita raih saat ini, langkah bapak-bapak, ibu-ibu yang langkah dari rumah saat ini, dari setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat yang mana ibadah sebagai ibadah, dan dipanjangkan umur kita dan diluaskan rezeki kita sebab silaturahmi saat ini. Bapak Ibu, mana kita baca di Hubi yang akan kita baca, semoga menjadi syafaat kita dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perkumpulan kita saat ini di perkumpulan kembali nanti akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah pengingat kita. Jangan pandang saya anaknya kiai, jangan. Sekalipun budil hikmah mulawik famil kadang, ambillah hikmah, ambillah kata baik, sekalipun itu dari mulut anjing sekalipun, itu hikmah. Jadi anggapin saya ini sebagai saudara antum. Siapa tahu persaudaraan kita karena Allah dan diridhoi pada saat ini dijadikan syafaat nanti di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf sesepuh yang hadir semuanya. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya, keluarga, saudara, orang tua, mau meninggal atau sebelum meninggal masih ada. Semoga kita selalu dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.